Bab 12, 16 Desember 1930, Trinity College, Oxford. Penerusku yang baik dan tidak beruntung. Pada titik ini sejarahku hampir menyusulku, atau aku hampir menyusulnya, dan aku harus menuturkan kejadian-kejadian yang akan membawaku ke masa sekarang. Di situ kuharap kisah ini akan selesai, karena aku tidak sanggup berpikir masa depanku masih mengandung lebih banyak lagi kengerian dan keseraman seperti ini. Seperti sudah kuceritakan, akhirnya aku mengambil lagi buku aneh itu, seperti orang yang kecanduan. Kukatakan pada diriku sendiri sebelum kulakukan itu, bahwa hidupku telah kembali normal, bahwa pengalamanku di Istanbul memang aneh tapi bisa dijelaskan, dan telah berlebihan menguasai otakku yang lelah karena perjalanan jauh dan lama. Jadi kuambil lagi buku itu dan aku merasa harus menceritakan padamu mengenai saat itu dengan kalimat-kalimat yang jelas. Saat itu suatu malam yang hujan di bulan Oktober, hanya 2 bulan lalu. Kuliah-kuliah sudah mulai, dan aku duduk nyaman sendirian di kamarku setelah makan malam. Aku menunggu temanku Hedges, dosen yang usianya hanya 10 tahun lebih tua dariku, sahabat eratku. Ia orang canggung dan baik hati, yang gerakan bahu minta maafnya dan senyumnya yang ramah, serta malu-malu menyembunyikan kecerdasan dan kecerdikan luar biasa. Sehingga aku sering bersyukur dia menggunakan kecerdasan dan kecerdikan itu untuk literatur abad ke-18, bukan untuk mengerjai teman-temannya. Kalau tak punya sifat pemalu, dia bisa duduk setara dengan orang-orang seperti Edison, Swift, dan Pope di kedai-kedai kopi London. Ia hanya punya sedikit teman, tidak pernah menatap langsung wanita yang bukan familinya, dan tidak pernah punya impian yang melewati batas-batas daerah pedesaan Oxford, di mana ia senang berjalan-jalan. Sesekali bersandar ke pagar dan memerhatikan sapi-sapi memamah biak. Kebaikan hatinya terlihat dari bentuk kepalanya yang besar, tangannya yang gemuk, dan matanya yang coklat lembut, sehingga ia sendiri tampak seperti sapi, atau seperti luwak, sampai sindiran cerdasnya mendadak menyengat udara. Aku senang mendengar dia bercerita tentang apa yang dia kerjakan, dan dia menceritakannya dengan rendah hati tapi penuh antusiasme, dan tidak pernah lupa mendorongku untuk menekuni apa yang kukerjakan. Nama sebenarnya adalah, ya kau bisa menemukannya di perpustakaan manapun, setelah sedikit mencari-cari. Karena ia menghidupkan kembali karya-karya para jenius sastra Inggris bagi pembaca awam. Tapi aku akan menyebutnya Hedges, nom de guerre, karanganku sendiri, agar penuturanku ini tidak mengganggu privasi dan ketenangan yang merupakan milik paling berharga dalam hidupnya. Malam ini Hedges akan mampir ke kamarku dengan membawa draft 2 artikel yang kubuat sebagai hasil perjalananku ke kereta. Dia telah membaca dan mengoreksi naskah itu atas permintaanku, walaupun dia tidak bisa memberi komentar mengenai keakuratan atau ketidakakuratan gambaranku mengenai perdagangan kuno di Mediterania. Ia menulis bagaikan malaikat, sejenis malaikat yang presisinya membuat dia bisa berdansa di atas kepala jarum pentul. Dan dia sering memberi saran untuk memoles gaya bahasaku. Aku mengantisipasi setengah jam kritik bersahabat, lalu minum seri dan saat-saat menyenangkan ketika seorang sahabat menjulurkan kaki dengan santai di depan perapianmu dan bertanya bagaimana kabarmu. Aku tak akan bercerita padanya mengenai sarafku yang terguncang dan belum sepenuhnya pulih. Tentu saja, tapi kami bisa berdiskusi tentang apa saja dan segala hal. Sambil menunggu, kusodok-sodok api, kutambahkan kayu, kusiapkan 2 gelas, dan kuperiksa mejaku. Ruang kerjaku juga berfungsi ganda sebagai ruang duduk, dan kupastikan ruangan itu selalu sepi dan nyaman, seperti yang dikehendaki perabotan-perabotan kokoh abad ke-19-nya. Aku sudah menyelesaikan banyak pekerjaan siang tadi, makan malam pesanan yang diantar ke kamarku jam 6 sore, lalu merapikan kertas-kertas. Gelap turun dengan cepat diiringi hujan. Bagiku seperti inilah malam musim gugur yang paling menarik, bukan yang paling muram, sehingga aku hanya bergidik sedikit ketika tanganku yang mencari-cari sesuatu bisa kubaca sambil menghabiskan waktu 10 menit. Tanpa sengaja jatuh ke buku antik yang sebetulnya ingin kuhindari itu. Aku menaruh buku itu di antara barang-barang yang lebih normal di rak di atas mejaku. Sekarang aku duduk di sana, meraba dengan kesenangan tersembunyi sampul buku yang terbuat dari kulit lembu itu, yang terasa pas di tanganku lagi, dan kubuka buku tersebut. Langsung kurasakan sesuatu yang sangat aneh. Suatu bau menyebar dari halaman-halaman buku itu.
Bukan sekedar bau kertas tua atau sampul kulitnya, tapi bau busuk, bau daging busuk yang sangat menyengat. Aku tidak pernah mencium bau seperti itu di buku tersebut, dan membungkuk lebih dekat, kucium buku itu, tidak percaya, lalu kututup buku itu. Kubuka lagi beberapa saat kemudian, dan sekali lagi bau yang membuatku hampir muntah itu menyebar dari halaman-halamannya. Buku kecil tersebut seakan hidup di tanganku, tapi baunya bau kematian. Bau yang sangat tidak enak itu membangkitkan kembali perasaan takut yang kurasakan dalam perjalanan pulang dari benua Eropa. Dan hanya dengan kemauan keras, barulah aku berhasil menenangkan perasaanku. Buku-buku tua bisa membusuk, itu memang faktanya. Dan aku telah membawa buku itu dalam perjalanan melalui hujan dan badai. Jadi pasti itulah penjelasan mengenai bau busuk tersebut. Mungkin akan kubawa buku itu ke bagian buku-buku langka, untuk minta petunjuk atau minta tolong membersihkannya, atau mengasapinya, atau apapun yang diperlukan untuk menghilangkan bau busuk itu. Kalau aku tadinya tidak dengan sadar berusaha keras menghindari reaksiku terhadap buku yang tidak menyenangkan ini, aku akan langsung menaruhnya kembali, menyimpannya jauh-jauh. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, kupaksa diriku melihat lagi gambar di halaman tengahnya yang luar biasa itu. Gambar naga bersayap lebar yang memperlihatkan gigi-giginya di spanduk. Tiba-tiba, dengan kecermatan yang mengherankan, kulihat sesuatu yang tadinya tidak kuperhatikan dan baru sekarang kupahami. Aku memang tidak punya ketajaman penglihatan dalam pemahaman visual dunia di sekelilingku. Tapi sekelebat naluri yang menajam menunjukkan padaku garis besar keseluruhan naga itu. Sayap-sayapnya yang mengembang dan ekornya yang meliuk. Dengan getaran rasa ingin tahu, kugeledah catatan-catatan yang kubawa pulang dari Istanbul, yang selama berminggu-minggu terabaikan di dalam laci meja tulisku. Setelah mengaduk-aduk, kutemukan lembar yang kucari, sobekan buku catatanku sendiri, sketsa yang kubuat di tempat penyimpanan arsip di Istanbul, salinan peta pertama yang kutemukan di sana. Kau pasti ingat ada 3 peta, dengan skala yang berbeda, dari kecil sampai besar, untuk menunjukkan daerah yang sama dalam detail yang lebih rinci. Daerah itu, walaupun hanya digambar dalam bentuk sketsa oleh tanganku yang tidak artistik, mempunyai bentuk yang sangat jelas, bagaikan binatang dengan sepasang sayap yang simetris. Sungai berkelok-kelok dari daerah itu ke arah barat daya, melingkar-lingkar seperti ekor sang naga. Kuteliti gambar cukilan kayu itu, jantungku bergetar aneh. Ekor naga itu berujung kepala anak panah yang menunjuk. Di sini aku hampir berseru tertahan, melupakan minggu-minggu yang kujalani untuk memulihkan diri dari obsesiku, ke arah titik yang sesuai dengan lokasi kuburan terkutuk di petaku. Kemiripan bentuk kedua gambar itu terlalu mengesankan untuk dianggap sebagai kebetulan saja. Bagaimana aku sampai tidak menyadari, waktu itu di tempat penyimpanan arsip itu, bahwa daerah yang digambarkan di peta-peta tersebut persis seperti bentuk nagaku yang mengembangkan sayapnya. Seakan sang naga melemparkan bayangannya dari atas. Cukilan kayu yang sangat membingungkan diriku sebelum perjalananku pasti menyimpan suatu arti, suatu pesan. Gambar itu dimaksudkan untuk mengancam dan menakut-nakuti, untuk memamerkan kekuatan. Tapi bagi mereka yang tekun, gambar itu bisa menjadi petunjuk. Ekornya menunjuk ke kuburan sejelas jari telunjuk menunjuk ke dada. Ini aku di sini. Dan siapa yang ada di sana? Di titik pusat itu, di kuburan terkutuk itu. Sang naga memegang jawabannya dengan cakar-cakarnya yang menyeramkan. Dracula. Aku merasakan sesuatu yang tajam, seperti darahku sendiri di tenggorokanku. Aku tahu aku harus menahan diri dari menarik kesimpulan itu, seperti yang diajarkan pendidikanku. Tapi aku merasakan keyakinan naluriah yang lebih dalam daripada logika. Tak satu pun dari peta-peta itu menunjukkan danau Snagov, di mana Flatipis katanya dikuburkan. Pasti ini berarti tipis, Dracula dikuburkan di tempat lain, suatu tempat yang bahkan tidak direkam legenda. Jadi kalau begitu, di mana kuburannya? Kuucapkan pertanyaan itu keras-keras. Dan mengapa lokasinya dirahasiakan? Sementara aku duduk bertanya-tanya sendiri, ku dengar suara langkah kaki yang tidak asing di koridor. Langkah kaki Hedges yang terseret-seret. Aku berpikir aku harus menyembunyikan bahan-bahan ini, pergi ke pintu, menuang seri,
dan menata kembali suasana batin dan pikiranku untuk percakapan ramah tamah. Aku telah setengah berdiri, mengumpulkan kertas-kertas, ketika mendadak ku dengar kesunyian. Rasanya bagaikan kesalahan dalam musik. Satu nada yang dibiarkan satu ketuk terlalu panjang, sehingga menarik perhatian pendengarnya, yang takkan terjadi jika chordnya benar. Langkah-langkah kaki yang tidak asing dan riang itu berhenti di depan pintuku. Tapi Hedges belum mengetuk pintu, seperti yang biasa dilakukannya. Jantungku mengikuti gaung nada yang salah itu, mengalahkan gemerisi kertas-kertasku dan cucuran air hujan di pancuran atap di atas jendelaku, yang sekarang gelap. Ku dengar deruman, suara darahku naik ke telinga. Ku taruh buku itu, aku cepat-cepat berjalan ke pintu depan apartemen. Ku buka kuncinya, dan ku tarik terbuka. Hedges ada di sana, tapi terbaring di lantai. Kepalanya tertekuk ke belakang, dan tubuhnya meliuk ke samping, seakan kekuatan besar telah membantingnya. Kusadari dengan perasaan mual bahwa aku tidak mendengar ia berteriak atau jatuh. Matanya terbuka, memandang lurus melewati diriku. Selama 1 detik yang terasa tak akan pernah berakhir, aku kira dia sudah mati. Lalu kepalanya bergerak dan ia mengerang. Aku berjongkok di sampingnya. Hedges, ia mengerang lagi, dan matanya berkedip-kedip cepat. Kau bisa mendengarku? Tanyaku terbata. Hampir terseduh karena perasaan lega sebab dia masih hidup. Saat itu kepalanya bergerak-gerak kencang, memperlihatkan luka berdarah di lehernya. Luka itu tidak besar, tapi terlihat dalam, seakan ada anjing menerkam dan menggigitnya, dan luka itu mengalirkan banyak darah melewati kerah bajunya ke lantai di dekat bahunya. Tolong, jeritku. Aku ragu pernah ada orang memecahkan kesunyian koridor berpanel kayu ek itu dengan teriakan sekencang itu selama berabad-abad sejak gedung ini dibangun. Dan aku tidak tahu apakah teriakanku itu ada gunanya. Ini malam ketika sebagian besar penghuninya menghadiri makan malam bersama pimpinan universitas. Lalu pintu terbuka di ujung koridor, dan pelayan Profesor Jeremy Forrester berlari mendekat. Anak baik bernama Ronald Egg, yang sekarang sudah pindah ke tempat lain. Ia kelihatannya memahami situasi dengan cepat, matanya membelalak, dan ia berlutut dengan mengikatkan sapu tangan ke luka di leher Hedges. Ayo, katanya, kita harus mendudukkan dia, Sir, meninggikan lukanya itu, kalau tidak ada luka-luka lain. Dengan hati-hati ia meraba seluruh tubuh Hedges yang kaku dari atas ke bawah, dan ketika temanku tidak menjerit, kami sandarkan punggungnya ke dinding. Bahunya kutopang dengan bahuku, dan ia bersandar berat padaku, matanya terpejam. Kupanggil dokter, kata Ronald, dan ia lenyap di ujung koridor. Kutaruh jariku untuk merasakan detak jantung Hedges. Kepalanya terkulai ke arahku, tapi detak jantungnya terasa teratur. Aku terus mencoba mengembalikan kesadarannya. Apa yang terjadi, Hedges? Apakah ada orang yang menyerangmu? Kau bisa dengar aku? Hedges? Ia membuka matanya dan memandangku. Kepalanya miring ke satu arah dan separuh wajahnya tampak kendur kebiruan. Tapi ia bisa berkata dengan jelas. Dia bilang supaya memberitahumu. Apa? Siapa? Dia bilang supaya memberitahumu bahwa dia tidak akan mentolerir pelanggaran. Kepala Hedges terkulai lagi ke dinding. Kepala besar yang menyimpan salah satu otak terbaik di Inggris. Bulu-bulu di lenganku merinding sementara aku memeganginya. Siapa, Hedges? Siapa yang mengatakan itu padamu? Apakah dia yang melukaimu? Apakah kau melihat orangnya? Air liur membusa di sudut mulutnya, dan tangannya bergerak-gerak di samping tubuhnya. Tidak mentolerir pelanggaran, kumbamnya. Tenang saja sekarang, kataku. Jangan bicara, dokter akan datang sebentar lagi. Coba untuk santai dan bernapas teratur. Astaga, gumamnya. Pop dan aliterasi, peri cantik untuk argumentasi. Aku menatapnya, perutku kaku. Hedges, the rap of the lock, kata Hedges santun. Tak diragukan lagi. Dokter universitas yang memasukkannya ke rumah sakit mengatakan padaku bahwa Hedges mengalami stroke bersamaan dengan lukanya. Akibat shock, luka di lehernya itu. Ia menambahkan di luar kamar Hedges. Kelihatannya disebabkan benda tajam, kemungkinan besar gigi runcing binatang. Anda tidak memelihara anjing? Tentu saja tidak. Dilarang memelihara binatang di apartemen universitas. Dokter menggeleng. Aneh sekali, aku yakin ia diserang binatang waktu berjalan menuju apartemen Anda. Dan shocknya mengakibatkan stroke yang mungkin memang hanya tinggal menunggu saatnya. Dia boleh dikatakan tidak sadar saat ini,
walaupun dia bisa mengucapkan kata-kata yang bisa dimengerti. Aku khawatir akan ada investigasi karena lukanya. Tapi menurut pendapatku, kita akan menemukan anjing galak mirip seseorang sebagai penyebabnya. Coba tolong pikirkan tempat-tempat yang dilewatinya dalam perjalanan menuju tempat Anda. Investigasi tidak menemukan apa-apa, tapi aku juga bebas dari tuduhan, karena polisi tidak menemukan motif dan tidak ada bukti-bukti bahwa aku sendiri yang melukai Hedges. Hedges tidak mampu bersaksi, dan akhirnya mereka mencatat kejadian itu sebagai melukai diri sendiri, yang menurutku merupakan noda yang sebetulnya bisa dihindari terhadap reputasinya. Suatu hari waktu menjenguknya, pelan-pelan aku meminta Hedges memikirkan kata-kata itu. Aku tidak akan mentolerir pelanggaran. Ia memandangku dengan mata yang menerawang, menyentuh luka merah di lehernya dengan jari-jari. Kalau begitu, Boswell, katanya menyenangkan, hampir-hampir jenaka. Kalau tidak, pergilah. Beberapa hari kemudian ia meninggal, karena stroke kedua pada malam hari. Rumah sakit tidak menemukan luka luar. Ketika dekan datang memberitahuku, aku bersumpah pada diriku sendiri, akan berusaha tanpa kenal lelah membalas kematian Hedges, kalau saja aku tahu caranya. Aku tidak sanggup menuliskan secara rinci kedukaan selama upacara penghormatan baginya di kapel kami di Trinity. Sedu-sedan tertahan ayahnya yang sudah tua ketika kor anak laki-laki mulai melakukan nyanyian suci untuk menghibur mereka yang ditinggalkan. Kemarahan yang kurasakan terhadap ekaristi yang tidak berdaya di bakinya. Hedges dimakamkan di desanya sendiri di Dorset, dan aku mengunjungi makamnya seorang diri pada suatu hari di bulan November. Batu nisannya bertuliskan Requiescat in pace, semoga ia beristirahat dengan tenang, yang akan merupakan pilihanku juga kalau aku yang diminta menentukannya. Yang sangat melegakan hatiku, makam itu terletak di lingkungan gereja pedesaan yang sangat tenang, dan pastornya bicara sama halusnya mengenai pemakaman Hedges seperti kalau dia bicara tentang pemakaman orang-orang terhormat setempat. Aku tidak pernah mendengar cerita-cerita tentang frikola khas Inggris di pub jalan utama, walaupun sudah kupancing terang-terangan. Bagaimanapun, Hedges hanya diserang satu kali, tidak berkali-kali seperti yang menurut Bram Stoker diperlukan untuk membuat orang menjadi mayat hidup. Aku yakin ia dikorbankan sebagai peringatan terhadap diriku dan terhadapmu juga, pembaca yang tidak beruntung. Aku yang sangat berduka, Bartolomeo Rossi. Ayahku menggerak-gerakkan es di gelasnya, seakan untuk menenangkan tangannya yang gemetar dan memberinya kegiatan untuk dilakukan. Panas siang hari sudah mereda, digantikan udara senja Venesia yang nyaman, membuat bayang-bayang para turis dan gedung-gedung memanjang sampai piazza. Kawanan burung merpati berterbangan dari ubin-ubin batu, ketakutan karena sesuatu, dan terbang berputar-putar semakin tinggi. Rasa dingin dari minumanku yang dingin akhirnya meresap ke dalam diriku, sampai ke tulang sumsum. Seseorang tertawa di kejauhan, dan aku bisa mendengar jeritan elang-elang laut di atas kawanan merpati. Sementara itu, seorang anak muda berbaju putih dan bercelana jeans datang mendekat untuk bicara dengan kami. Ia memanggul ransel di pundak dan baju putihnya berbercak warna-warni. "Beli lukisan, Sinyor?" sapanya sambil tersenyum pada ayahku. "Anda dan Sinyorina adalah bintang-bintang lukisanku hari ini." Tidak, Gracie," kata ayahku otomatis. Berbagai lapangan dan jalanan penuh dengan pelajar-pelajar seni seperti dia. Itu pemandang Venesia ketiga yang ditawarkan pada kami hari ini. Ayah sama sekali tidak melirik lukisan itu. Anak muda tersebut masih sambil tersenyum dan mungkin tidak mau meninggalkan kami tanpa sedikitnya mendengar pujian akan hasil karyanya. Mengangkat lukisannya untuk kulihat, dan aku mengangguk sambil melihat lukisan itu sekilas. Sedetik kemudian ia sudah berjalan pergi mencari turis lain, dan aku terpaku melihatnya pergi. Lukisan yang diperlihatkannya padaku adalah lukisan cat air yang kaya warna. Lukisan itu menggambarkan kafe tempat kami duduk dan pinggir Florians. Pemandangan siang hari yang cerah dan normal. Seniman itu pasti melukisnya dari suatu tempat di belakangku, pikirku, tapi cukup dekat dengan kafe. Ia menangkap sebentuk warna yang kukenali sebagai bagian belakang topi jeramiku yang berwarna merah. Ayahku dalam warna samar kecoklatan dan biru, sedikit di depanku. Itu karya elegan yang tidak dilebih-lebihkan, yang menampilkan suasana suatu hari di musim panas yang santai. Lukisan yang mungkin diinginkan turis untuk disimpan sebagai kenang-kenangan,
mengenai suatu hari yang sempurna di pantai Laut Adriatik. Tapi lirikanku tadi ke lukisan itu memperlihatkan sosok yang duduk sendirian jauh dari ayahku. Sosok berbahu lebar, berambut gelap, siluet hitam di antara warna-warni awning dan taplak meja yang cerah. Padahal, meja itu, aku ingat betul, selalu kosong sepanjang siang ini.